Shalom Shalom, welcome to IRC Sawangan. Mari ikuti ibadah-ibadah IRC Sawangan dengan antusias, dengan minat, ikut memuji, ikut bernyanyi, membawa Alkitab, dan persiapkan catatan, serta aktif di live chat. Kirimkan pokok doa Anda ke WhatsApp 0812 8398 8838. Tim Prayer Call Center akan menghubungi Anda. IRC Sawangan tetap melayani pelayanan penyerahan anak, baptisan air, KKJ, dan pelayanan pernikahan yang bisa dilakukan secara online ataupun offline disesuaikan dengan keadaan. Info lebih lanjut dapat menghubungi hotline IRC di nomor 0817 190 197. Ikuti ibadah atau program IRC lainnya, IRC General Service setiap minggu pukul 10 pagi, MRS bertanya setiap Selasa pukul 7 malam, di RP 232 Youth Service setiap Sabtu pukul 4 sore, Kids Church setiap minggu pukul setengah 9 pagi, di OT Teens setiap Kamis minggu ketiga jam 4 sore, ibadah khusus wanita The Significant Woman setiap Kamis minggu keempat jam 4 sore. Ibadah spesial Natal IRC Sawangan pada hari Minggu 20 Desember 2020. Bagi Anda yang rindu untuk memberi persembahan Natal, dapat transfer ke rekening sebagai berikut. Mari persiapkan persembahan umum, perpuluhan, diakonia, dan ucapan syukur yang dapat dilakukan melalui transfer bank BCA atas nama GPI Sawangan di nomor 3190 143961. Jangan lupa untuk terus follow Instagram dan like fanpage Facebook kita di IRC Sawangan. Untuk informasi lebih lanjut dan pelayanan IRC lainnya seperti kegiatan KUL, pendaftaran penyerahan anak, pendaftaran baptisan air, pendaftaran pelayanan pernikahan, dan KKJ, dapat scan barcode yang ada di layar Anda. Demikian pengumuman minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Saat ini mari semua kita deklarasikan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Puji nama Tuhan. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Boleh sekali lagi katakan shalom. Haleluya, boleh berikan kemuliaan yang paling baik untuk Tuhan Yesus saudaraku. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan saudara. Saat ini kita mau sama-sama beribadah kembali saudara. Kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Kita mau sama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan saudara. Dimanapun kita berada saat ini, kita percaya saat kita mau berikan seluruh hidup kita, saat kita mau berikan seluruh hati kita sama Tuhan, maka Tuhan akan bekerja atas kehidupan kita. Yang percaya boleh katakan amin. Haleluya. Mari sama-sama kita satukan hati kita Bapak Ibu Saudaraku. Ya ralabaya syakaralabaya ralabaya 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 ralabaya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapakku yang baik, terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau sungguh baik bagi setiap kami Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kalau saat ini Tuhan, sebelum kami memulai ibadah kami Tuhan, kami mau sama-sama berdoa Tuhan, kami mau sama-sama bersatu hati Bapa. Tuhan Yesus, kami menyerahkan Tuhan para pemimpin kami di gereja ini Tuhan.
Bapak, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu gembala pembina kami Tuhan. Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyotora Harjo beserta dengan keempat wakilnya Tuhan Yesus. Engkau memberkati setiap hamba-Mu Tuhan. Apapun yang hamba-Mu lakukan Kau jadikan berhasil Tuhan Yesus. Jagai lindungi hamba-Mu dimanapun hamba-Mu berada Tuhan. Pada saat ini juga kami berdoa bagi Gembala Rayon 9 Tuhan Yesus. Bapak Yongki Taufan Wijoyo beserta dengan kedua wakilnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami minta Tuhan kesehatan yang sempurna atas gembala kami Tuhan di Rayon 9 ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Engkau sungguh baik Tuhan. Tidak lupa juga Tuhan kami berdoa bagi gembala kami Tuhan, Gembala IRC Tuhan. Bapak Pendeta Muhammad Riza Solihin ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi hamba-Mu Tuhan, dimanapun hamba-Mu berada saat ini, Engkau yang menutup bungkus dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Engkau memberkati setiap pelayanannya Tuhan, apapun yang hamba-Mu lakukan, apapun yang hamba-Mu kerjakan Tuhan. Kami percaya Tuhan urapan dari surgawi turun melingkupi hamba-Mu Tuhan. Engkau memberkati keluarga besarnya Tuhan Yesus. Engkau yang lindungi di belakang salib-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa bagi para volunteers di IRC Tuhan Yesus. Engkau yang memberkati setiap volunteer-Mu Tuhan Yesus, pelayan-pelayan-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan kuasa daripada Engkau turun atas setiap volunteer di IRC Sawangan ini Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami juga berdoa bagi jemaat-Mu Tuhan Yesus yang berada di rumah, dimanapun jemaat-Mu berada Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang buka setiap hati kami, Engkau yang buka setiap pikiran kami Tuhan. Kami mau siap Tuhan memuji menyembah Engkau saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan, Engkau yang memberkati Tuhan. Sehingga para jemaat-Mu Tuhan, siapapun Tuhan Yesus yang beribadah saat ini dapat merasakan kasih-Mu, dapat merasakan berkat-Mu Tuhan. Kami mau terima sesuatu yang baru Tuhan saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Saat ini juga Tuhan kami mau berdoa bagi Indonesia Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk bangsa dan negara yang begitu kaya, bangsa yang begitu subur Tuhan. Kami memberkati bangsa ini dari Sabang hingga Merauke Tuhan Yesus. Engkau yang memberkati bangsa ini Tuhan. Kami katakan shalom atas Indonesia. Kami katakan shalom atas bangsa kami Indonesia. Kami percaya damai sejahtera Tuhan Yesus tercurah atas bangsa kami. Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati bangsa ini Tuhan. Terutama kami berdoa bagi para pemerintahannya Tuhan. Bapa di surga, kami memberkati pemerintahan bangsa dan negara ini dari yang tertinggi hingga yang terendah Tuhan. Engkau yang memberkati Tuhan setiap pemimpin kami di bangsa ini Tuhan. Engkau memberkati presiden, wakil presiden. Engkau yang memberkati Tuhan para menteri, MPR, DPR serta jajarannya Tuhan Yesus. Engkau yang memberkati Tuhan Yesus setiap kepala-kepala daerah Tuhan yang ada di provinsi Tuhan. Engkau yang memberkati biar urapan daripada surgawi turun. Roh yang takut akan Tuhan turun atas setiap pemimpin kami di bangsa dan negara kami ini Tuhan. Bapak, kalau tidak lama lagi Tuhan akan diadakan pilkada Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, roh keamanan Tuhan Yesus akan ada di bangsa kami Tuhan. Kami percaya Engkau yang memberkati, Engkau yang melindungi bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, kalau pada saat ini kami masih tetap berada di masa pandemi Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus punya sesuatu yang besar atas bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau punya sesuatu yang besar atas kami Tuhan. Biar Engkau yang pulihkan bangsa ini Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau sungguh baik Tuhan, Engkau sungguh baik. Bapak, kalau saat ini kami mau memulai ibadah kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Karena kami mau sungguh-sungguh datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami katakan saat ini kami haus, kami lapar akan Engkau. Kami mau terima berkat-Mu Tuhan, kami mau terima sesuatu yang baru saat ini. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk memulai ibadah kami saat ini. Mari jemaat Tuhan yang siap untuk beribadah saat ini, sama-sama kita katakan amin. Di nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Saat ini kami mau katakan Tuhan, hanya Engkau yang kami miliki Tuhan. Kami tahu Tuhan kami tidak bisa mengendalikan apapun di dunia ini, tapi saat kami mengandalkan Engkau, kami percaya hidup kami sempurna Tuhan Yesus. Kami mau katakan Tuhan, selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di
surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Mari bersama kita katakan, saudara. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya.
pujian, segala syukur Tuhan hanya kami naikkan bagi nama-Mu yang kudus. Amin. Tuhan. Kami percaya sukacita-Mu ada di tengah-tengah kami Tuhan. Amin. Dimanapun kami berada saat ini, kami mau terus menyembah, kami mau terus memuji Engkau. Mari jemaat Tuhan yang siap bersorak-sorai, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Boleh berikan kemuliaan yang paling baik untuk Tuhan Yesus, saudaraku. Sama-sama katakan haleluya. 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 Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Amin. Yang percaya boleh sama-sama lambaikan tangannya, saudaraku. Haleluya. Berikan kemuliaan yang paling baik untuk Tuhan Yesus. Woo. Sebab Kau sungguh baik bagi setiap kami Tuhan. Haleluya. Woo. Mari sama-sama kita katakan, saudara. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Amin. Bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkah agung namanya. Puji ya tiup sangka kau
Puji nama Tuhan, saat ini kita sama-sama mau lebih lagi menyembah Tuhan, saudaraku. Mari siapkan hati dan pikiran kita lebih lagi, saudara. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, kami katakan Tuhan, tidak ada yang lain yang dapat kami andalkan selain Engkau, Tuhan Yesus. Oh ya ralaba ya syakaralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Sebab kami katakan Tuhan, ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Oh, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Mari boleh katakan lebih lagi, saudara. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Oh, ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus,
saudaraku. Katakan haleluya. 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 Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan hanya Engkau yang dapat kami andalkan saat ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Engkau selalu ada untuk kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya Engkau yang bukakan setiap hati dan pikiran kami. Engkau yang siapkan setiap hati dan pikiran kami Tuhan. Kami mau menerima firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu dapat menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau terima sesuatu yang baru. Kami katakan sekali lagi, kami haus dan kami lapar akan Engkau Tuhan. Siapkan hati dan pikiran kami. Mari jemaat Tuhan yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, yang siap untuk menerima sesuatu yang baru saat ini, sama-sama kita katakan amin. Shalom, shalom jemaat Tuhan IRC Sawangan. Saya begitu yakin semua Anda baik-baik saja. Karena itulah yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Bagi teman-teman, bagi sahabat-sahabat IRC, family yang mengikuti khotbah ini di Facebook, mengikuti ibadah ini di YouTube, terutama yang premier, jam 10 Anda bisa live chat, ketik sesuatu, salam, hormat atau apapun bentuk ekspresi sukacita Anda hari ini, silakan Anda tulis. Karena dari situlah saya merasakan kehangatan kekeluargaan kita walaupun hanya sekedar chattingan singkat, dan juga Anda bisa komen untuk Facebook dan YouTube. Dan saya juga mau mengucapkan puji Tuhan untuk semua teman-teman, sahabat-sahabat yang juga setia, yang mengikuti dan menggunakan RCTI Plus. Saya bersyukur semua kita menjadi satu keluarga yang dipersatukan oleh Roh Kudus. Nah, yang menjadi pesan penting hari ini, yaitu saya ambil dari Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-14. Mengenai kedatangan Tuhan kali kedua, saya berikan judul tema khotbah untuk hari ini, yaitu ada the last clue, yaitu adalah petunjuk terakhir. Nah, petunjuk terakhir akan kedatangan Tuhan kali kedua dari mulut Tuhan Yesus sendiri, yaitu adalah Matius 24 ayat yang ke-14, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Dalam bahasa aslinya menggunakan kata etnis. Dan sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi petunjuk terakhir kedatangan Tuhan kali kedua, yaitu adalah Injil kerajaan diberitakan di seluruh dunia. Ini penting. Kenapa? Karena banyak penafsir-penafsir dari segala keberadaan dunia hari ini. Keberadaan COVID kah, keberadaan keuangan kah, keberadaan kesehatan kah, ekonomi kah, sosial politik lah. Itu diarahkan bahwa ini adalah tanda, clue daripada kedatangan Tuhan kali kedua. Tapi menurut apa yang dikatakan Tuhan Yesus, dari semua itu, di akhir zaman Tuhan pakai semua bentuk konspirasi. Kenapa saya tegaskan kata konspirasi? Karena menurut saya di akhir zaman semuanya terlibat. Politik terlibat, apa yang terjadi dengan Timur Tengah. Politik terlibat apa yang terjadi dengan Yerusalem. Politik terlibat dari apa yang terjadi di Amerika. Semua di akhir zaman bentuk konspirasi politik. Yang namanya kesehatan tentu saja, kita sekarang sedang ada pada saat pandemi. Dan juga budaya sedemikian rupa yang berubah. Budaya musikkah, budaya filmkah, semua konspirasi. Dan tentunya yaitu konspirasi keuangan dan ekonomi. Semua itu boleh saja terjadi. Tapi saya mau katakan, itu adalah alat bagi Tuhan. Injil kerajaan Allah diberitakan kepada semua etnis. Itu jelas.
Ada yang berkata bahwa tanda kedatangan Tuhan Yesus itu adalah pembangunan bait ketiga. Silahkan dikatakan demikian. Tapi menurut saya itu pun dijadikan alat oleh Allah untuk Injil kerajaan Allah diberitakan ke seluruh dunia. Ada tanda-tanda alamkah, tanda-tanda bulankah, tanda-tanda mataharikah? Ya, itu benar adanya. Tetapi semua bentuk apapun yang terjadi di akhir zaman untuk satu tujuan. The last clue, yaitu adalah petunjuk terakhir Tuhan genapi dalam kehidupan akhir zaman. Di mana kita sedang mempersiapkan kedatangan Tuhan. Itu poin yang penting. Dan poin yang kedua yang penting, tanda menurut Tuhan Yesus sendiri adalah dari semua tanda yang bisa diinformasikan. Tapi tanda menurut Alkitab, Injil kerajaan Allah diberitakan kepada seluruh etnis. Maka tibalah kesudahannya. Gembala pembina kita dengan jelas berkata bahwa pola pelayanan gereja berubah. Pola yang dulu yang namanya adalah kita berkumpul, kita bersatu memuji, menjadi berubah dengan adanya online. Dan menurut saya inilah sebuah percepatan sedemikian rupa yang Tuhan pakai. Pandemi COVID-19 yang Tuhan pakai. Kita harus di rumah saja, tidak bisa berkumpul di gereja. Kalaupun berkumpul di gereja harus dibatasi dengan jumlah tertentu agar terjadi social distancing. Maka apa yang terjadi justru di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah COVID, Injil kerajaan Allah diberitakan tanpa batas. Dan itu pun yang terjadi dan kami alami dan semua gereja alami. Karena bagaimanapun pelayanan gereja sekarang harus berubah dari yang semula terbatas menjadi tidak terbatas, yaitu menggunakan digitalisasi, menggunakan online. Begitupun juga dengan gereja di mana Tuhan percayakan kami melayani. Saudaraku, yang semula kita terakhir beribadah tanggal 15 Maret bersama-sama memuji, menyembah 7 kali kebaktian. Tiba-tiba tanggal 16 pagi Presiden kita berkata bahwa kita berdoa di rumah saja, ibadah di rumah saja, bekerja di rumah saja, sekolah belajar di rumah saja. Tanggal 22 Maret kami tidak ada gereja online. Satu dan lain hal, sahabat-sahabat di Bandung meninggalkan kita terlebih dahulu. Mereka menyelesaikan pertandingan dengan baik. Sampai dengan tanggal 29 Maret kami juga tidak melakukan. Dan dengan segala keterbatasan kita ketika itu kita dipaksa sedemikian rupa. Oleh karena sebuah keadaan kita dipaksa sedemikian rupa untuk membuat rekaman seadanya, sesederhana mungkin. Tetapi yang penting gereja melakukannya, yang penting gereja merekamnya, dan yang penting mungkin sebagian jemaat dengan segala keterbatasan kuota, keterbatasan ketidaksiapan mental, keterbatasan daripada sinyal di daerah rumah mereka masing-masing, tetap harus dikerjakan dengan segala kesederhanaan. Yang mana ketika itu April minggu pertama saya melihat di digital, di social media platform kami hanya 200 subscriber. Dan apa yang terjadi tanpa diduga, justru pandemi ini memaksa kami. Dan Tuhan pakai pandemi ini untuk kami beritakan Injil tanpa batas. Sampai pada sebuah titik dari bulan Agustus yang lalu pelayanan gereja online kami menggunakan subtitles berbahasa Inggris. Dan apa yang terjadi sekarang pelayanan gereja online kami sudah menembus bangsa-bangsa. Yang semula hanya 200, tiba-tiba tumbuh sedemikian rupa setiap minggunya. Itu bisa melayani sekitar 20.000 gadget, 20.000 perangkat. Nggak tahu orangnya berapa, karena satu perangkat ada kemungkinan ditonton oleh 2 orang. Satu perangkat ada kemungkinan ditonton oleh 5-6 orang. Satu keluarga berkumpul, dan bukankah ini satu bukti di akhir zaman, apapun bentuknya, untuk satu tujuan, dan Injil kerajaan Allah
beritakan di seluruh dunia. Tiba-tiba saya teringat dengan Roma 10 ayat yang ke-14, ayatnya berkata demikian. Roma 10 ayat yang ke-14, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya? Jika mereka tidak percaya kepada Dia, bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia? Jika mereka tidak mendengar tentang Dia, bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dalam bahasa hari ini, jika tidak ada yang broadcast, jika tidak ada yang menyebarkan dari sisi online, di mana tanpa batas kita bekerja. Yang penting kita melakukan yang terbaik hari ini. Kita tidak perlu tunggu sempurna tahun depan. Apa saja yang kita bisa kerjakan hari ini, kita belajar dari kesalahan, kita belajar dari pendapat banyak orang, kita perbaiki dan broadcast. Dan akhirnya Injil Kerajaan diberitakan di mana-mana. Tetapi ada satu pewahyuan yang tunjukkan dalam hati saya di hari terakhir. Yaitu ternyata yang memberitakan firman dari sejak zaman Yesus adalah orang-orang Galilea. Ini menarik perhatian saya. Kenapa? Nanti kita akan lihat ayat-ayatnya. Dan kalau kita melihat konteks daripada Kisah Rasul pasal yang pertama, di mana dia berkata bahwa dia akan datang dengan cara yang sama. Jadi nanti ketika saat Pondok Daun berbicara soal kedatangan Yesus kali kedua, dan ketika dia datang menjemput di awan-awan yang permai, dia akan datang dengan cara yang sama. Dan Kisah Rasul 1 ayat yang ke-10 menunjukkan ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik ini sesuatu peristiwa extraordinary. Ini sesuatu peristiwa yang tidak biasa. Ini sesuatu keadaan yang sangat hebat. Kenapa? Karena hukum gravitasi. Saudaraku, apa saja yang berbobot itu pasti jatuh ke bawah. Siapapun dia, apapun dia bentuknya, pokoknya hukum gravitasi itu apapun yang namanya benda yang berbobot pasti jatuh ke bawah. Tapi Yesus yang punya bobot, dia naik ke sorga. Ini sesuatu yang tidak biasa. Dan saya begitu yakin semua Anda justru di pandemi ini mengalami hal-hal yang tidak biasa. Kenapa? Karena Yesus kita adalah Yesus yang tidak biasa. Dia melawan hukum kebendaan, dia melawan hukum waktu, dia melawan hukum gravitasi sekalipun. Dia melakukan sesuatu yang tidak biasa, naik, terangkat ke sorga. Dan saya begitu yakin semua Anda di hari terakhir justru banyak hal Anda alami. Hal-hal yang tidak biasa. Betapa luar biasanya Tuhan Yesus yang kita sembah, yang kita layani. Ayat di bawahnya berkata, ayat yang ke-11, dan berkata kepada mereka, malaikat ini berkata, hai orang-orang Galilea. Nah, ini menarik perhatian saya. Mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu. Dan akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia. Naik ke sorga. Banyak orang yang menafsirkan, banyak orang yang mengkhotbahkan. Pokoknya pasti yang nanti ketika dia datang kali kedua, yang naik dan dijemput adalah yang berkualifikasi murid. Saya setuju 1000%. Tapi izinkan saya sampaikan apa yang dalam hati saya. Kenapa? Karena ayatnya dengan jelas berkata secara spesifik, malaikat itu berkata, hai orang-orang Galilea. Kenapa tidak dikatakan, hai orang-orang beriman? Tidak dikatakan, hai orang-orang yang sudah percaya. Tidak dikatakan, hai orang-orang yang sudah mengalami perjumpaan dengan Yesus selama 40 hari. Tidak. Tapi jelas sekali, daerah dari mana mereka berasal itu ditunjukkan, yaitu adalah Galilea. Ini menarik. Mau tidak mau, saya harus tarik Anda itu ke Matius 28.
Matius pasal yang ke-28 perikopnya adalah kebangkitan Yesus. Jadi Yesus mati, kubur kosong. Malaikat berkata kepada mereka yang melihat kubur kosong, kamu pergi ke Galilea. Dan ketika mereka bersuka cita melihat kubur itu kosong, mereka berkata, ya benar seperti yang dikatakan Tuhan kita beberapa hari yang lalu, beberapa bulan yang lalu, bahwa kubur itu kosong. Dan itu benar. Ketika mereka bersuka cita, ayat yang ke-8 perhatikan. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar. Dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus yang lain. Apa yang terjadi? Tiba-tiba Alkitab berkata, Yesus menjumpai mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Dan apa yang terjadi? Perhatikan, tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi kemana? Ke Galilea. Dan di sanalah mereka akan melihat aku bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Spesifik. Malaikat berkata, kamu pergi ke Galilea. Ketika mereka melihat kubur kosong, mereka ketakutan dan bersuka cita. Apa yang terjadi? Ketika mereka akan memberitahukan kepada murid-murid yang lain, tiba-tiba Yesus datang menegaskan dari apa yang dikatakan oleh malaikat, pergi ke Galilea. Ada sesuatu yang penting di Galilea. Ada sesuatu yang hebat di Galilea. Dan menurut saya karakter Galilea inilah yang menangkap the last clue. Karena dari sini lahir, yaitu adalah amanat agung. Kita lihat ayat yang di bawahnya, ayat yang ke-16. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Kenapa 11? Karena Yudas sudah dieliminasi. Karena Yudas sudah memilih untuk tidak ikut, bahkan semua kita tahu mengenaskan akhir hidupnya, bunuh diri. 11 setia. Karena hanya Yudaslah yang bukan dari daerah Galilea. Karena semua yang 11 itu adalah para nelayan dan dari Galilea. Kenapa saya katakan Yudas bukan dari Galilea? Karena Yudas namanya Yudas Iskariot. Iskariot itu nama kampung. Kampungnya ada di mana? Dekat Bethlehem. Jadi dia bukan orang Galilea. Perhatikan kisah 1. Hai orang-orang Galilea. Perhatikan Matius pasal yang ke-28. Malaikat berkata, pergilah ke Galilea. Ada sesuatu yang menarik lagi, bahwa ketika itu 11 murid sudah sampai di Galilea. Ayat yang ke-17, ketika melihat dia mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata kepadaku, telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah dan jadikanlah semua bangsa murid-muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini sangat penting, yaitu kata Galilea. Nah, Bapak Ibu, teman-teman muda, kebetulan saya memakai Alkitab dalam bentuk kertas. Yang saya salah satu yang saya suka, kenapa saya kembali lagi ke Alkitab kertas, baik di rumah maupun di gereja, di belakangnya ada kamus. Nah, kamusnya menarik, yaitu kata Galilea. Saya akan bacakan untuk Anda apa yang ditulis oleh kamus LAI di halaman belakang mengenai Galilea. Galilea adalah bagian utara dari Palestina. Jadi bentuknya provinsi. Seperti itulah kira-kira. Yaitu adalah sebuah daerah tempat tinggal dan kegiatan pertama dari Yesus. Maka kita kenal Danau Galilea. Kata Danau Galilea itu menunjukkan sebuah area besar. Atau supaya gampang kita melihatnya provinsi atau kabupaten lah begitu.
area besar. Maka di situ ada Danau Galilea. Tapi semua kita tahu Danau Galilea itu punya nama-nama lain. Sebentar, saya akan selesaikan pembacaan daripada kamus. Penduduknya merupakan campuran Yahudi dan orang bukan Yahudi. Nah, ternyata Yesus jauh lebih diterima di Galilea. Kenapa? Kosmopolitan. Kenapa? Karena campuran Yahudi dan non-Yahudi. Jadi mereka tidak terlalu ortodoks, mereka tidak terlalu fanatik. Yesus diterima di utara tapi ditolak di selatan. Apa itu selatan? Yerusalem. Maka Yesus tidak banyak kali datang ke Yerusalem. Tidak banyak kali. Kenapa? Karena orang-orang yang di Yerusalem menolak Yesus. Karena mereka ortodoks, mereka para filsuf, mereka Saduki, mereka Farisi, mereka ahli Taurat itu tinggal di selatan Yerusalem. Tetapi Yesus diterima di mana? Di Galilea. Karena campuran antara Yahudi dan non-Yahudi. Danau Galilea sama dengan Danau Genesaret. Lukas 5 ayat yang ke-1. Nah, Genesaret sendiri itu ada satu bagian, kalau tidak salah di selatan atau di barat ada satu kota kecil namanya Genesaret. Maka dikenal sebagai Danau Genesaret selain Danau Galilea. Tapi juga dikenal dengan Danau Tiberias. Kenapa? Karena pada zaman Yesus ternyata di Galilea itu ada 4 kota besar ketika itu. Yang pertama Betsaida, yang kedua Korazim, yang ketiga adalah Kapernaum, yang keempat adalah Tiberias. Tapi Yesus tidak pernah ke Tiberias. Kenapa? Karena kota itu didirikan oleh Kaisar Tiberius, itu diproteksi atau dikelilingi oleh kuburan. Orang Yahudi itu tidak pernah memasuki kota yang ada kuburan karena itu haram. Jadi Yesus pernah ke Betsaida, saya pastikan. Korazim dan Kapernaum. Tapi kita semua tahu 3 kota itu dikutuk. Tidak hanya satu yang tidak dikutuk, Tiberias. Dan sampai hari ini tetap ada Tiberias. Dan itu adalah dikenal sebagai Danau Tiberias atau Laut Tiberias. Dan dalam perjanjian lama terdapat nama kuno yaitu Danau Kineret. Kenapa Kineret? Karena Kineret dalam bahasa asli itu bentuknya harpa. Jadi konon kalau dilihat dari atas bentuk Danau Tiberias berbentuk harpa. Atau dalam bagian Alkitab lain dikenal sebagai Danau Kinerot. Ini adalah arti jamak daripada Kineret dalam bahasa Ibrani. Nah, justru orang Galilea itu yang kosmopolitan. Ya benar, ekonomi mereka adalah middle low, berbeda dengan Yerusalem middle up. Tapi dari situlah Yesus hadir. 70% mukjizatnya terjadi di sekitar Danau Galilea. Ya, di Kain tapi bukan Galilea. Ya, Yesus lahir di Bethlehem tapi bukan Galilea. Ya, Bethesda ada di sekitar Yerusalem. Ya, Siloam ada di sekitar Yerusalem, tapi itu hanya 30%. Dari mukjizat Yesus 70% terjadi di Galilea. Nah, ternyata dari orang-orang Galilea inilah Tuhan berkata, pergi dan jadikanlah segala bangsa muridku. Dan menurut saya, orang yang pergi memberitakan Injil yang di hari terakhir, yang broadcast pesan Tuhan, broadcast ibadah online. Justru disitulah ada jaminan penyertaan Tuhan sampai akhir zaman. Tidak ada menurut saya jaminan sehebat itu. Dan jaminan sehebat itu terjadi kepada orang-orang yang pertama pergi. Anda bisa pergi menggunakan gadget Anda, beritakan kabar baik, beritakan kesaksian yang baik, beritakan semua pengalaman Anda bersama dengan Yesus. Walaupun di rumah saja, Anda tetap bisa pergi. Dan setelah itu baptiskan dan muridkan mereka. Karena ada sebuah penelitian, ternyata ukuran keberhasilan gereja menurut bilangan research. Beberapa hari yang lalu melakukan research, kalimatnya berkata pada umumnya gereja menganggap dirinya berhasil ketika dia berhasil membesarkan gereja itu sendiri. Membesarkan jemaatnya sendiri. Dan saya merasa
Justru keberhasilan gereja bukan ketika apa saja yang in, tapi seharusnya apa saja yang out. Bukan hanya keuangan yang in, jemaat yang in, keberhasilan yang in, justru keberhasilan gereja apa saja yang bisa kita keluarkan dan berdampak bagi banyak orang. Itu penting. Nah, sebelum gereja online ini dibuat, ada satu kesaksian tadi malam yang saya terima lewat WA. Yang mana dikatakan sekian minggu yang lalu ternyata di sekitar gereja kami ada seorang suami pada satu pagi semula bukan Kristen, beragama sepupu kita dan menjadi Kristen, tetapi mereka hidup sebatang kara dengan istrinya di tengah-tengah perkampungan saudara sepupu kita. Dan apa yang terjadi? Ternyata siangnya si istrinya meninggal. Jadi pada saat itu dua orang tua batang kara ini meninggal dunia. Dan akhirnya orang-orang yang di pemukiman itu berkata bahwa kita akan kuburkan dengan cara, yaitu agama sepupu. Apa yang terjadi? Terdengar salah satu di antara tetangga ternyata ada jemaat gereja kami. Dan dia berkata, saya coba dulu hubungi gembala saya. Boleh enggak gereja kita yang melayani? Saudaraku, saya tidak tanya pernah ke gereja kita atau belum. Saya tidak pernah tanya. Saya tidak tanya apakah sudah ikut komsel kita belum. Saya tidak tanya. Apakah pernah perpuluhan di gereja kita apa enggak. Saya tidak tanya. Saya tidak tanya ada kartu jemaat untuk dia, ada mana buktinya. Baru kita akan layani, baru kita akan sediakan yang dibutuhkan. Kuburannya, ambulansnya, petinya. Saya tidak menanyakan. Yang saya katakan justru layani. Karena gereja menurut saya jangan hari terakhir itu terbatasi oleh perkara-perkara administratif. Justru kita harus hadir menjadi jawaban bagi banyak orang. Bahkan beberapa hari yang lalu ada satu pria Kristen, oleh karena keberadaan tubuhnya yang sudah sedemikian sakit, apa yang terjadi? Dari satu daerah dikirimkan ke tantenya yang bukan Kristen dari agama sepupu. Apa yang terjadi? Ternyata meninggal ketika sampai di rumah daripada si tante bukan beragama Kristen. Dihubungi gereja di mana dia beribadah, tidak mau dilayani. Karena mungkin ada kekhawatiran COVID-19 dan akhirnya datang kepada kami. Dikatakan bahwa ini ada jemaat meninggal, bolehkah dilayani? Saya tidak tanya gereja mana. Saya tidak berkata kembalikan, nanti kita ada pengeluaran. Pernah perpuluhan di kita? Saya tidak tanya. Pernah punya kartu jemaat? Tidak pernah tanya. Pernah komsel di gereja kita? Tidak pernah tanya. Dan kami layani. Dan setiap firman diberitakan di tengah-tengah keluarga, bukan orang percaya, justru menjadi berkat. Gereja, apapun yang terjadi, harus hadir untuk menjawab setiap kebutuhan. Jangan dibatasi oleh perkara-perkara pastoral, peraturan gereja. Karena justru itu yang menghalangi Injil Kerajaan Sorga diberitakan kepada seluruh etnis. Kita lihat satu bagian Alkitab lagi. Yaitu adalah satu ayat yang sangat terkenal. Yohanes pasal yang ketiga. Ayat yang ke-34, demikian firman Tuhan. Ini ayat begitu hidup. Inilah ayat yang mana menghidupi saya dan itu menjadi landasan daripada pelayanan kami. Juga gereja ini. Kenapa kami lakukan pemberitaan firman Tuhan, apapun keadaannya, apapun kesempatannya, karena saya tidak pernah bisa lupa. Sekitar 20 tahun secara pribadi ayat ini hadir dalam hidup saya. Belum seperti hari ini. Ayatnya berkata, sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya yang tidak terbatas. Tidak terbatas. Kepada siapa? Kepada yang memberitakan firman. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang menggenapi kedatangan Tuhan kali kedua. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang menghormati secara rohani pondok daun.
Yaitu untuk mempersiapkan diri kedatangan Tuhan kali kedua. Dengan apa? Dengan memberitakan firman. Dan firman yang Anda dan saya beritakan adalah firman yang tidak pernah terbatas. Pandemi ini membuat metode eklesiologi. Kita kenal kata eklesia. Eklesia adalah gambaran gereja, di mana kumpulan orang-orang yang dari kegelapan dikumpulkan kepada tempat yang terang. Itu adalah eklesia. Tapi eklesia oleh karena pandemi, oleh karena situasi berbeda. Kalau dulu eklesia berkumpul. Berkumpul di satu gereja, di gereja yang nyaman, di gereja yang dingin, di gereja yang dengan sound system yang bagus, lighting yang bagus. Semua Tuhan harus rubah. Kita sekarang tidak lagi harus terkungkung dengan keberhasilan masa lalu. Kita harus fleksibel dan relevan. Untuk kita ke depannya mempersiapkan dari detail apa yang Tuhan inginkan agar Injil Kerajaan Sorga itu diberitakan. Dan saya teringat ketika April kami membuat gereja online hanya 4 orang. Tapi beberapa hari yang lalu ketika kita review, setelah berkembang, hari Selasa ada pelayanan, hari Kamis ada pelayanan gereja online, hari Sabtu ada pelayanan gereja online, hari Minggu tentunya sekolah minggu, Kids Church kita ada gereja online, tentunya juga kebaktian umum. Yang mana sudah memberkati Facebook, memberkati YouTube dan juga RCTI Plus. Sedemikian rupa Tuhan pakai platform-platform ini justru pelayanan kami tanpa batas yang luar biasa. Dari 4 orang sekarang tumbuh volunteer-volunteer yang semangat luar biasa. Saya mau melayani sebagai volunteer. Dan apa yang terjadi terkumpul 24 orang. Dan yang saya bersyukur luar biasa dari 24 orang. Hanya 4 orang yang berusia 35 tahun ke atas. Yang luar biasa. 20 mereka anak-anak muda. Yang dipakai Tuhan di generasi ini sebagai generasi Yeremia. Dan Tuhan pakai tanpa batas. Yang saya ingin katakan, langsung atau tidak langsung ikuti proyek Tuhan yang terakhir ini. Yaitu adalah menjadi pemberita Injil Kerajaan. Yang 20 tadi bukan orang-orang yang muncul di layar. Yang 20 tadi bukan orang-orang yang setiap program mereka muncul di YouTube, muncul di Facebook, muncul di RCTI Plus. Bukan. Mereka ada di belakang layar. Mereka secara tidak langsung. Tapi mereka dipakai Tuhan luar biasa di akhir zaman ini. Ini doa saya. Yuk kita semua menjadi orang-orang Galilea. Karena Yesus berkata amanat agung bukan di Yerusalem, tapi di Galilea. Dan ketika dia naik di Yerusalem, yang melihat adalah Alkitab dengan jelas berkata, hai orang-orang Galilea. Saya begitu yakin orang-orang Galilea yang adalah murid Yesus adalah yang menggenapi kegenapan firman Tuhan. Menggenapi Injil Kerajaan diberitakan dan tibalah kesudahannya. Puji nama Tuhan, sekarang kita mengerti atas semua yang terjadi yang Tuhan izinkan sampai hari ini. Bahkan eskalasinya akan semakin meningkat di hari-hari ke depan. Eskalasi kejahatan, eskalasi konspirasi politik, ekonomi, apapunlah itu. Semua Tuhan izinkan untuk tanda yang terakhir digenapi. Yaitu Injil Kerajaan Allah diberitakan. Maka tibalah kesudahannya. Pilihan ada pada Anda dan saya. Mau menjadi penonton atau mau menjadi pelaku. Saya memilih menjadi pelaku. Dan saya tahu persis ada banyak anak-anak muda hari terakhir di sekitar gereja ini. Walaupun mereka tidak terlihat di layar. Tapi mereka mengambil bagian. Apa saja bisa dikerjakan untuk proyek Tuhan ini digenapi dalam kehidupan kita. Pilihan ada pada Anda. Dan saya berdoa Anda memilih pada pilihan seperti yang Tuhan inginkan. Yaitu Tuhan ingin memakai Anda
untuk menjadi pemberita, pewarta Injil Kerajaan Sorga, diberitakan ke seluruh etnis. Kita nyanyikan sebuah lagu bahwa tanda-tanda sudah nyata. Dengan pandemi ini makin nyata, karena ibadah hari ini itu sudah tanpa batas, bergerak ke banyak tempat, ke banyak wilayah. Terbukti ini sebagai bagian firman Tuhan digenapi. Saudara yang memilih, ya pakai aku Tuhan. Anda yang memilih, Tuhan dengan segala keberadaanku, pakai aku. Anda yang berkata demikian, angkat tangan kanan Anda tinggi. Di tempat Anda saat ini berada, angkat tangan kanan Anda yang mengambil keputusan untuk menjadi pelaku bukan penonton. Kita menjadi pemain bukan penonton. Angkat tangan kanan tinggi, katakan, ya Tuhan ini aku, ya Tuhan pakai aku, ya Roh Kudus pakai aku Tuhan. Syarabakanamu, ya da. Karena tanda-tandanya semakin nyata. Kita pujikan. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umatnya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah sekarang. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umatnya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah sekarang. Nyatakan kemuliaan
Kami materaikan doa pujian ini di dalam nama Yesus. Pakai kami di proyek terakhir-Mu, mewartakan Injil Kerajaan di dalam nama Yesus. Amin. Puji nama Tuhan. Beberapa minggu lagi kita masuk dalam bulan Desember. Bulan Desember kita akan merayakan Natal. Tema besar sudah diberikan Tuhan kepada Gembala Pembina kita Pak Niko. Yang mana kita akan sama-sama tanggal 25 Desember. Pak Niko akan melayani di rumah kita masing-masing. Dan tema besarnya adalah seorang anak telah lahir untuk kita. Tetapi ibadah ERC Christmas Night khusus untuk tahun 2020 ini kita mengadakan ibadah online malam. Kenapa malam? Karena kita akan candlelight service di rumah masing-masing tentunya. Nggak mungkin candlelight service-nya kalau pagi jam 10. Jadi khusus ibadah tanggal 20 Desember. Premier kita jam 7 malam dengan acara khusus dengan konten yang sudah dipersiapkan oleh panitia. Luar biasa menariknya. Kenapa? Karena saya sudah mengikuti persiapan demi persiapan. Saya tidak akan bocorkan kepada Anda. Surprise tanggal 20 Desember jam 7 malam. Dibutuhkan dana untuk pelaksanaan daripada ibadah online Natal kita. Dengan sukacita yuk sama-sama bergegas untuk kita menabur bagi pekerjaan Tuhan. Agar Natal ini bukan saja kita nikmati dari apa yang kita terima, tapi juga kita bisa menikmati dari apa yang kita tabur. Selamat bergegas untuk menabur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Hari ini kita akan membahas mengenai keselamatan yang merupakan studi dari kitab Ibrani tentang justification, sanctification, dan glorification. Atau pembenaran, pengudusan, dan pemuliaan. Sebagai orang percaya kita bersyukur karena Tuhan telah menyediakan keselamatan dengan sempurna. Kata menyelamatkan dengan sempurna dalam Ibrani 7 ayat 25 berasal dari kata panteles yang mengandung unsur kesempurnaan, keutuhan, dan finalitas. Hal ini menunjukkan adanya tahapan yang harus kita lalui sehingga mendapatkan kesempurnaan keselamatan. Berikut 3 tahap yang harus dilalui untuk mendapatkan keselamatan yang sempurna. Tahap pertama, justification atau pembenaran. Ini merupakan tindakan yudisial Tuhan, di mana Dia beranugerah dan menyatakan bahwa semua tuntutan hukum yang berkaitan dengan orang berdosa telah Ia penuhi. Pada tahap ini, kita telah diselamatkan dari hukuman dan kutuk dosa. Efesus 2 ayat 8 menunjukkan bahwa pembenaran yang kita terima semata-mata karena kasih karunia Allah dan diterima melalui iman kita. Dalam tahap pembenaran ini, Tuhan Yesus hadir sebagai anak manusia yang tidak berdosa dan hidup benar di hadapan Allah dan manusia. Yesus mati di atas kayu salib, menanggung dosa umat manusia, dan Allah menerima korban itu. Sehingga, berdasarkan karya Yesus di kayu salib inilah, setiap manusia yang percaya dibenarkan oleh Allah. Jadi, apa yang kita butuhkan pada tahap ini? Iman sebagai respon untuk percaya. Disinilah kelahiran baru muncul sebagai awal kehidupan rohani kita di dalam Kristus. Lalu, apakah dengan kita sudah diampuni dan dibenarkan, kita bisa berbuat sesuka hati kita? Tentu saja tidak. Ada perbedaan antara menerima keselamatan dengan hidup dalam keselamatan. Pada tahap pembenaran, kita menerima keselamatan karena kasih karunia Tuhan, bukan karena usaha atau karya manusia. Namun, setelah kita menerima keselamatan tersebut, kita harus hidup dalam keselamatan. Orang-orang yang telah dibenarkan harus menghidupi kehidupan kudus dan berupaya untuk menang atas kuasa dosa. Kita harus dikuasai dan dipenuhi dengan Roh untuk dapat menolak segala kejahatan, nafsu, dan godaan selama hidup di dunia ini. Tahapan kedua setelah pembenaran disebut dengan sanctification atau pengudusan. Pada tahap sanctification, kita masuk dalam proses pengudusan.
dan pendewasaan yang berkelanjutan oleh Roh Kudus dan firman-Nya. Proses ini harus diupayakan terus-menerus sampai menjadi serupa dengan Kristus. Meskipun demikian, upaya ini bukan dilakukan dengan kekuatan kita sendiri, melainkan dengan pertolongan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang memampukan, memperlengkapi, dan membawa kita sampai menjadi serupa dengannya. Ibrani 9 ayat 14 menunjukkan, ada tujuan yang Allah siapkan bagi manusia setelah Yesus mencurahkan darahnya untuk menyucikan hati kita dari perbuatan yang sia-sia, yaitu beribadah kepada Allah yang hidup. Di dalam beribadah kepada Allah yang hidup inilah terdapat pendewasaan rohani dan penyucian diri dari segala dosa, serta proses menang atas cobaan dan godaan iblis setiap harinya. Secara praktis, apa yang dapat kita lakukan di tahap ini? Setidaknya ada 3 aspek dalam pengudusan yang kita lakukan berdasarkan Ibrani 10 ayat 22-24. Yang pertama, taat dan setia kepada Yesus. Yang kedua, saling mendorong untuk hidup dalam kasih. Yang ketiga, menghasilkan buah pertobatan dan buah roh. Di dalam tahap pengudusan ini, akan banyak peperangan rohani yang dilakukan. Maka dari itu, kita harus senantiasa hidup dikuasai oleh roh dan hidup dalam pengudusan, sehingga kita akan menang atas setiap peperangan yang kita lakukan. Sekali lagi, kasih karunia adalah tindakan Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya untuk memenuhi dan menguatkan kita dengan kehadiran, pengurapan, dan karunia-Nya. Melalui iman adalah kita dengan setia mengerjakan ketaatan dan latihan-latihan yang membangun manusia rohani kita sampai menjadi serupa dengan Kristus. Tahapan ketiga untuk mencapai keselamatan yang sempurna adalah glorification atau pemuliaan. Tahapan ini juga disebut sebagai keselamatan akhir, di mana kita akan diselamatkan dari kehadiran dosa. Artinya, manusia tidak lagi memiliki kehadiran dosa. Di dalam doktrin keselamatan, kondisi ini akan tergenapi ketika Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Dan hanya tersedia bagi mereka yang bertahan dan setia selama proses pengudusan. Dan yang telah menjadi serupa dengan gambar Yesus. Ibrani 10 ayat 37 menunjukkan, sedikit waktu lagi Ia akan datang. Sudah siapkah kita akan kedatangannya? Apakah kita sudah serupa dengannya? Melakukan perintah dan amanat agungnya dengan benar? Ada 3 hal yang akan dilakukan saat Ia datang untuk kali yang kedua. Pertama, Ia datang untuk menyempurnakan keselamatan kita dengan cara memberikan kepada kita tubuh kemuliaan. Yang kedua, Ia memberikan upah kepada kita hamba-hambanya. Dan yang ketiga, Ia menyelesaikan rencananya dengan menghancurkan iblis dan menegakkan kerajaannya. Kesimpulannya, insan Pentakosta menganut doktrin progressive salvation, yaitu bahwa keselamatan tidak didapatkan secara instan, melainkan sebuah proses dan perjalanan yang dituntun dan dipimpin oleh Roh Kudus sampai akhir hidup. GBI menolak pandangan sekali selamat tetap selamat. Jaminan keselamatan itu selalu kita miliki selama kita tetap tinggal di dalam Kristus. Hal ini bukan hanya karena itu adalah tradisi yang diwariskan oleh para pendahulu kita, tetapi berdasarkan studi yang jujur dan komprehensif dari surat-surat Paulus, surat-surat umum, bahkan ketika melihat perjanjian lama, inilah Injil yang seutuhnya. Juru selamat kita yang mati dan mencurahkan darahnya untuk mengampuni kita dari dosa dan membenarkan kita di hadapan Allah adalah juru selamat yang sama yang bangkit dan naik ke sorga, mengutus Roh Kudus-Nya untuk menyucikan dan memberdayakan kita menjadi alat di tangannya, yang juga adalah juru selamat yang sama yang berjanji untuk datang menjemput kita di dalam kemuliaan kekal bersamanya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, kita di penghujung ibadah yang luar biasa hari ini. Yuk sama-sama kita angkat kedua tangan kita. Saya tahu ketika kita mengangkat kedua tangan, hadirat Tuhan turun, kuasanya turun, kemuliaannya turun. Dan kita sebagai gereja
dibangkitkan. Amin. Angkat kedua tangan kita. Nyatakan kemuliaan-Nya pada segala Ya bangsa. Tuhan, terima kasih. Biar kuasa-Nya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Nyatakan kemuliaan-Nya pada segala bangsa. Biar kuasa-Nya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. sekali lagi. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Angkat kedua tangan kita, terimalah berkat kasih karunia berlimpah-limpah dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus dalam Yesus Kristus menyertai kita, kormasuk kita. Mulai hari ini kita akan melihat tuaian yang terbesar di akhir zaman, di era Pentakosta ketiga. Sampai dia datang kembali menjemput kita di awan-awan yang permai dan semua kita masuk surga. Sama-sama yang percaya dengan suara keras kita katakan, Amin.